Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, HR Wulan Channel. Kali ini saya tidak akan memasak, tetapi saya akan mereview sekaligus unboxing produk alat-alat masak. Nah, ini paket barusan datang dari Lazada baru saja. Belum saya unboxing, tetapi saya akan unboxing bareng kalian semua. Oke, mau tahu apa aja isinya? Oke, stay tune ya. Kita buka bareng-bareng. Jadi ini alat masak yang aku beli adalah pasta maker ya teman-teman. Ya, pasta maker itu adalah alat penggiling mie, pembuat pasta ataupun pastel. Ini aku beli dengan harga 103.000 plus ongkirnya 7.000. Jadi total semuanya ada 110.000 ya teman-teman. Nah, yang saya senang dari Lazada itu pengirimannya itu cepet gitu dan murah gitu ongkirnya. Ongkir sampai Jogja tuh 7.000 rupiah. Itu murah banget. Tips juga bagi kalian yang beli di e-commerce, sebelum beli lihat dulu ya ratingnya teman-teman bagus atau tidak, dan jangan sampai kena tipu. Jadi ini adalah pasta maker merek Orange dan beratnya sekitar 2 kiloan ya teman-teman. Ini berat banget. Oke, mari kita lihat apa aja isinya. Ini ada buku panduan ya. Nanti saya akan foto apa aja sih isinya yang ada di buku panduan ini. Jadi kalau saya searching lihat-lihat di e-commerce itu, pasta maker merek Orange ini adalah pasta maker termurah ya teman-teman. Oh ya, pengemasannya tadi cukup safety karena juga memakai bubble wrap. Sama ini juga dilapisi dengan plastik ya, yang warna biru-biru ada plastik pelindung. Dan cukup sulit juga untuk melepasnya. Harus dengan kesabaran ya teman-teman, hehe. Dan ini sudah terkelupas. Dan di bawahnya itu semacam ada karet biar tidak licin, agar tidak kemana-mana. Serta ini ada alat untuk mengunci posisi biar tidak geser kemana-mana. Nah, ini bisa diputer-puter sesuai dengan ketebalan papan landasannya. Dan ini alat untuk memutar ketebalan adonan ya. Kalau satu itu tipis, tapi kalau 9 itu tuh adonannya agak tebal teman-teman. Nah, bisa diatur sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Dan ini ada bagian pemotongnya. Kalau pengen tebel-tebel pakai yang tengah, tapi kalau pengen yang tipis, minyak kecil-kecil ya itu pakai yang paling ujung ya. Di sini aku akan coba menjepitkannya di papan yang rata ya. Karena saya tidak mempunyai papan yang rata, saya pakai dengan meja belajar seperti ini. Nah, itu diputer-puter sampai bisa terjepit dan tidak bergeser kemana-mana. Bisa dilihat teman-teman, sudah kenceng ya itu ya. Setelah itu saya menggunakan adonan ini hanya tepung dan air saja, guna untuk membersihkan ya sisa-sisa pabrik, sisa kotoran pabrik yang menempel-nempel di alat. Nah, ini tidak diolah ya teman-teman, hanya sebagai contoh sekaligus membersihkan alat. Oke, lakukan giling berkali-kali agar alatnya semakin bersih. Oh iya, ini aku mengganti ukuran yang agak tipis ya teman-teman. Bagaimana hasilnya, bagus atau tidak? Udah terlihat ya, bagus ya teman-teman, tipis. Dan untuk kelemahan dari alat ini itu alat pemutarnya itu kurang kenceng ya teman-teman, kurang ke dalam itu, jadi gampang sekali terlepas. Tapi kalau hati-hati, overall udah bagus sih, sesuai dengan harganya. Dan ini aku akan mencoba memotongnya.
memotong bagian yang ukurannya agak besar, yang bagian tengah. Coba bisa atau enggak, tapi ini kurang lancar ya teman-teman. Mungkin adonan saya tuh kurang begitu halus dan lengket. Ini lengket-lengket ya teman-teman. Nah, karena lengket-lengket, jadi ini saya akali dengan mengoleskan dengan minyak sayur yang bersih agar mudah menggilingnya dan tidak lengket-lengket. Oke, mari coba lagi. Dan suara dari alatnya nyik nyik nyik. Dan ternyata hasilnya jadi ya teman-teman, potongannya juga bagus. Itu tadi cuma mungkin adonannya itu terlalu basah dan serta belum saya kasih minyak, jadi masak agak sedikit seret gitu. Oke, cukup bagus. Ini kalau bikin mie yang besar-besar itu boleh pakai yang tengah ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menggiling, memotong menggunakan alat yang paling kecil. Cukup bagus ya teman-teman. Ini mungkin adonan saya yang masih terlalu basah, jadi masih lengket-lengket seperti itu. Oh iya, ini foto buku petunjuk ya. Petunjuknya itu pakai bahasa Inggris. Paragraf pertama itu how to prepare the mixture, dan paragraf kedua itu how to prepare the dough and the pasta with. Nah, itu tuh semacam resep dan langkah pertama untuk menyiapkan bahan-bahan adonan ini teman-teman. Tidak akan kita bahas karena sesi ini kita tidak membahas tentang adonan pasta, melainkan review alatnya. Dan untuk paragraf yang terakhir ini yang penting ya, maintenance of the machine, yaitu tentang bagaimana cara untuk merawat mesin. Dan dari keenam penjelasan ini yang paling penting itu yang dikasih kuning-kuning itu ya teman-teman. Never wash the machine with water or in the dishwasher. Nah, itu artinya jangan pernah mencuci mesin dengan air atau mesin pencuci piring. Dan kalau dicuci dengan air itu bisa menyebabkan karatan ya teman-teman. Dan untuk inti yang lain, setelah penggunaan ini bisa dibersihkan dengan tisu atau kain, dan jika ada yang tertinggal di rollnya bisa memakai kuas ya teman-teman. Dan bila perlu memakai tetesan Vaseline oil. Saya tidak tahu yang dimaksud Vaseline oil itu di sini apa. Teman-teman bisa ganti dengan minyak sayur agar tidak seret, lancar dan karatan ya. Dan ini cara membersihkannya sesuai dengan petunjuk. Cukup dilap-lap saja. Jangan dikasih air ya, agar tidak karatan. Oke teman-teman, itu dia hasil dari review saya. Semoga bermanfaat ya dan bisa membantu. Bagi kalian teman-teman yang kebetulan sudah membeli pasta maker ini, kalian bisa tulis di kolom komentar agar teman-teman bisa tahu bagaimana pendapat kalian, apakah pasta maker ini tuh kualitasnya baik atau tidak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.